Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wibowo Santoso, STMPD, Guru Teknik Otomotif SMK Negeri 1 Gesi Sragen. Saya akan memaparkan tugas dari calon guru penggerak angkatan 10 tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran underweight adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan upweighting memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri ataupun kodrat yang dimiliki. Menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jawabannya yang pertama, bahwasannya guru itu senantiasa sering mendominasi dalam pembelajaran, atau istilahnya adalah teacher centered learning atau TCL.
merupakan sebuah model pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru memegang kendali penuh dalam pembelajaran sebagai pemberi informasi yang utama. Yang kedua, pembelajaran yang berfokus pada tingkat minimal pencapaian atau kriteria ketuntasan minimal, sering disebut dengan KKM, yang diharapkan dari siswa dalam suatu mata pelajaran ataupun dalam kurikulum. Kurangnya memahami karakteristik siswa dalam pembelajaran. Pertanyaan pemantik berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Tentunya yang pertama adalah kegiatan pembelajaran itu seyogianya untuk lebih menerapkan pada Student Centered Learning atau SCL. Lebih berpusat kepada siswa, di mana peran guru adalah sebagai motivator, fasilitator, dan evaluator. Yang kedua, pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Yang ketiga, memahami karakteristik peserta didik memiliki beberapa manfaat, diantaranya merancang pembelajaran yang efektif, membangun hubungan yang baik, mengatasi tantangan, dan meningkatkan motivasi belajar. Pertanyaan pemantik berikutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis kepada kearifan budaya lokal. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar. Dan yang keempat, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Baik, yang menjadikan kesimpulan adalah yang pertama bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kesimpulan yang kedua, perlunya menanamkan budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Dan kesimpulan yang ketiga, pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekian, terima kasih pemaparan tugas dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.